dan Bapak Ustaz, waktu kami persilakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat dikatakan an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bil azimah. Faqala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru kadzalik thumma amru kadzalika fi adi khilafati Abi Bakr radhiyallahu an was-sadran khilafati Umar radhiyallahu ta'ala an, rawahu Imam al-Bukhari. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata sahabat Nabi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk melakukan salat di malam hari Ramadan tanpa memerintahkan kepada umat menjadi perintah wajib. Jadi motivasi melaksanakan salat qiyam Ramadan yang dikatakan salat tarawih, Nabi tidak wajibkan kepada umat. Nabi memberikan motivasi tanpa perintah wajib dengan ucapan baginda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mendekatkan Ramadan, mengisi malam Ramadan penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahasanya dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Bahasanya qiyam Ramadan itulah salah satu yang akan membelanya di akhirat kelak. Wahtisaban, semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, motivasi seperti ini ketika Nabi meninggal dunia pun seperti itu perintahnya. Dan perintah yang sama juga berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan di awal kepemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Sayyidina Urwa bin Zubair radhiyallahu taala anhuma qala an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili ilal masjid fa shalla fil masjid fa shalla rijalun bi salatih. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan rumah di tengah malam. Lalu beliau datang ke Masjid Nabawi. Ketika Nabi sampai di Masjid Nabawi, fasalla bi salatihi rijal. Beberapa orang sahabat ikut salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahan nasu yatahaddatsuna fi dzalik.
Di pagi harinya orang-orang bercerita tentang hal tersebut. Oh Masya Allah, tadi malam kami salat bersama Nabi salat tarawih. Kami salat bersama Nabi salat Ramadan. Fa'aksaran nas, maka manusia bertambah banyak pada malam keduanya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu bi salatih. Lalu sahabat-sahabat tersebut salat diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahan nas yazkuruna dzalik. Besok paginya orang-orang juga bercerita, Masya Allah, tadi malam alangkah nikmatnya kami salat malam di Masjid Nabawi diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakasura ahlul masjid, bertambah banyak orang-orang yang datang ke masjid pada malam ketiganya. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallu bi salatih. Nabi juga keluar mengimami sahabat pada malam ketiga dengan berjamaah. Falamma kanatil lailatur rabi'ah ajazal masjid an ahli. Ketika pada malam keempat masjid tidak lagi bisa menampung masyarakat, Masjid Nabawi tidak lagi bisa menampung masyarakatnya. Falam yakhruj nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak keluar pada malam tersebut mengimami mereka. Nabi tidak keluar pada malam tersebut mengimami mereka. Fatafika rijalun yaqulu as-salah. Lalu beberapa orang menunggu kedatangan Nabi, berteriak-teriak di masjid, ya Rasul, salat. Wahai Nabi, keluarlah imami kami untuk salat, salat. Falam yakhruj nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap juga tidak keluar pada malam yang keempat. Hatta kharaja li salatil fajri, sehingga Nabi keluar untuk salat subuh. Sehingga Nabi keluar untuk salat subuh. Falamma qadal fajra aqbala 'alan nas summa tashahada faqala amma ba'd. Fa innahu la yakhfa 'alayya sha'nukumul lailah walakinni akhafu khasitu an tufrada 'alaikum qiyamul laili fata'jizwa. Rawahu Imamul Bukhari wal Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar pada pagi harinya melakukan salat subuh, selesai salat subuh Nabi menghadap ke sahabat dan Nabi membaca dua kalimat syahadat, kemudian membaca amma ba'd. Kaum muslimin, para sahabat yang muliakan Allah, saya bukan tertutup kehadiran kalian, bukan saya tidak tahu kalian hadir lebih banyak tadi malam, tapi saya khawatir kalau tarawih ini diwajibkan kepada kalian. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita katakan dalil salat tarawih di zaman Nabi hanya 3 malam saja. Hanya 3 malam. Kemudian di mana dasar tarawih kita sampai akhir malam? Kita lihat lagi dalam hadis Sahih Bukhari, an Sayyidina Abdurrahman bin Abdul Qari radhiyallahu an, kharajtu ma Umar ibn Khattab radhiyallahu an lailatan min Ramadan ilal masjid fa izan nasu auza'un mutafarrikun yusalli ar-rajulu bi salat li nafsi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salati ar-rahat. Ketika aku menemani Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar pada satu malam datang ke Masjid Nabawi, ternyata orang-orang solat berpencar-pencar. Ada yang solat sendirian, ada solat satu orang mengimami 2 orang, ada yang solat satu orang mengimami 3 orang. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Lau jama'tu haula ala qari'in wahid
lakana amsal. Kalau saya kumpulkan mereka semuanya ini dengan satu imam, sungguh lebih bagus, sungguh lagi indah. Summa azama, kemudian beliau bertekad untuk melakukan itu. Fajama'ahum ala Ubay ibn Khalaf, fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Akhirnya Sayyidina Umar melantik seorang imam yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kenapa mesti Sayyidina Ubay bin Ka'ab? Karena Sayyidina Ubay bin Ka'ab pernah mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, kemarilah engkau. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengarkan bacaan Al-Qur'an darimu." Sayyidina Ubay pun datang lalu mengatakan, "Asamani Allah ya Rasulullah. Apakah Allah menyebut nama aku wahai Rasul?" Dengan meneteskan air matanya. Maka Sayyidina Rasul katakan, "Benar, Allah menyebut namamu." Jamaah, kapan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan kira-kira nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan kira-kira bisa mendapatkan kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena pertimbangan itulah Sayyidina Ubay bin Ka'ab diminta menjadi imam oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berkata Abdurrahman bin Ibni Abdul Qari, kata beliau, "Kharajtu lailatan ukhra." Aku keluar bersama Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab pada malam yang lain. Lalu beliau melihat wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Orang-orang salat dipimpin oleh satu imam. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ni'mal bid'ah hadhihi. Inilah bid'ah yang terbaik. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Mohon maaf sebelumnya lupa kami kasih judul. Tadi malam dipesanin awal mula tarawih berjamaah dari awal sampai akhir. Awal mula tarawih berjamaah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berapa rakaat Sayyidina Umar memerintahkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab tarawih pada saat itu? Kita lihat keterangannya dalam Muwatta Imam Malik. Kata Imam Malik, Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengimami tarawih pada saat itu 23 rakaat. 20 tarawih, 3 witir. Bukan berarti 8 tidak sah, 2 pun sah, 4 sah, 6 sah. Tapi penduduk Makkah waktu itu melakukan tarawih 20 rakaat. Selesai 4 rakaat mereka tawaf keliling. Tawaf melonggarkan lutut-lututnya. Selesai tawaf mereka salat tawaf 2 rakaat. Kemudian sambung lagi tarawih 4 rakaat, 2-2 sekali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian tawaf lagi sekeliling Ka'bah. Selepas itu solat tawaf 2 rakaat. Kalaulah antara 4 rakaat itu sekali tawaf ditambah dengan 2 rakaat tawaf, berarti mereka beristirahat sebanyak 4 kali. Nah, karena solatnya pakai istirahat seperti itu, maka disebutlah dengan tarawih, solat yang ada istirahatnya. Nah, penduduk Madinah cemburu. Mereka tidak bisa tawaf. Kenapa? Tidak ada Ka'bah di Madinah. Bagaimana kita mengisi kekurangan kita? Bagaimana kita mengisi ketertinggalan kita? Kita tidak bisa tawaf. Akhirnya tawaf diganti dengan 2 rakaat solat. Kemudian 2 rakaat tawaf diganti dengan 2 rakaat solat. Karena tawafnya 4 kali, 2 rakaat tawafnya 4 kali, 4 kali 4 16. Lalu mereka solat tarawih
di Madinah di zaman itu 36 rakaat. 36 rakaat. Dan itu berlaku di zaman tabi'in. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Apa yang ingin kami sampaikan dalam penjelasan tersebut? Di sini kita tidak ada Ka'bah. Kita tidak bisa tawaf. Di sini kita tidak bisa salat selesai tawaf. Di sini juga kita tidak bisa menambah lebih pada 8 rakaat. Kalau ditambah rakaatnya bertambah, jamaah berkurang. Lalu antara solat dan solat kita isilah dengan solawat. Kita isi dengan solawat. Nah, jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka solawat itu termasuk bahagian istimbat atau bahagian yang terpayungi dengan dalil. Jangan sampai masyarakat kita, jamaah kita mengatakan, oh itu tidak ada dalilnya. Masa antara solat dan solat ada solawat? Tidak ada diajarkan oleh Nabi SAW. Atas perkara ini kami sampaikan, jangankan solawat, tarawih 1 bulan pun tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan cuma 3 malam. Kenapa? Karena khawatir kalau tarawih menjadi kewajiban. Kalaulah sekiranya menambah ibadah antara tarawih dan tarawih itu tidak boleh, lalu kenapa masyarakat Madinah menambah dengan solat? Akhirnya tarawih 36 rakaat. Pada saat itu banyak para sahabat yang menyaksikannya, banyak para tabi'in yang lebih alim daripada kita, yang lebih tahu dengan hadis Nabi SAW. Tapi karena kelemahan kita, karena kita umat-umat yang lemah, malas dalam segala hal, tarawihnya pun dikurangi, maka solawatnya diminta bersemangat. Jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala menaruh keyakinan bahasanya itu bukan perkara sesat, bukan perkara bid'ah. Kalaulah maaf itu betul bid'ah, tapi bukan bid'ah yang sesat. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, tarawih yang berjamaah itu adalah bid'ah yang terbaik. Nah, berselawat antara tarawih dan tarawih itu juga termasuk perkara bid'ah yang baik. Kenapa? Madinah menambah dengan solat, kita menambah dengan solawat. Hanya itu yang mampu kita baca. Jangan sampai kaum muslimin dengan modal air liur pun tidak mampu berselawat, tidak mampu berkorban. Pengennya syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika nama Nabi disebutkan, dia tidak tergerak lidahnya untuk mengucapkan selawat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita digolongkan kepada orang-orang pecinta selawat. Dan terakhir Nabi bersabda, orang yang paling kikir itu adalah ketika namaku disebut dan dia tidak mau berselawat. Insya Allah kita menjadi ahli selawat dan ahli syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.